Oke guys, welcome back again. Kali ini saya akan membahas banyak pertanyaan di antara kalian, bagaimana cara datang ke Amerika, bagaimana cara kerja di Amerika. Oke, sekarang saya akan bongkar satu persatu. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. Oh, Hai guys, welcome back again to my channel. Sekarang saya lagi libur, gak ada kegiatan. Terus saya lihat dari komen-komen kalian bagaimana banyak yang bertanya bagaimana cara kerja di sini. Terus gimana caranya datang ke Amerika? Banyak caranya. Terus kebetulan ada teman saya yang baru datang tadi malam. Oke, bagaimana ceritanya? Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya ke Amerika atau bagaimana untuk selanjutnya kerja di Amerika. Nah, kebetulan tadi malam teman saya baru datang, terus ada beberapa permasalahan pas dia datang ke sini. Ternyata dari imigrasinya, dari pertanyaan dari imigrasi, dia ditahan sekitar 3 jam. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan dari pihak imigrasi Amerika. Pertanyaannya apa saja sih? Saya sudah ngobrol dengan dia. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan di pihak imigrasinya. Oke, pertama-tama banyak pertanyaan dari kalian bagaimana caranya kerja di Amerika atau pengen datang ke Amerika. Ada beberapa cara. Yang pertama, tentu saja kalau mau ke Amerika kalian harus mempunyai visa Amerika. Bagaimana cara mendapatkan visa Amerika? Untuk visa Amerika biasanya dibagi pada 2 bagian. Untuk sekarang biasa dari Indonesia yang saya tahu sejauh ini. Yang pertama ada B2 visa, yang kedua ada C1 visa. Oke, untuk yang pertama B2 visa. B2 visa itu adalah visa turis atau visa kunjungan yang biasanya mereka berikan kalau mereka apply-nya visanya melalui Biro Perjalanan Wisata yang ada di Indonesia. Untuk biayanya itu cukup mahal sekali. Terus cara-caranya dari mulai rekening koran, dari mulai dananya ada berapa, terus 3 bulan ke belakangnya dana di tabungannya keluar masuk duitnya juga itu harus dipertimbangkan karena akan menjadikan pertanyaan di kedubes Indonesianya atau pas kita nge-apply visanya untuk interviewnya. Oke, itu jika kalian ingin datang melalui B2 visa, pertama-tama kalian cari agen yang sudah berpengalaman tentunya. Terus agennya juga kalian bisa perginya rombongan atau nggak perorangan. Oke, seperti cerita saya yang tadi baru datang teman saya malam itu, dia datang kayak backpacker gitu, dia datang perorangan dan tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan di imigrasinya setelah nyampai di sini. Oke, itu dia B2 visa. B2 visa untuk perjalanan wisata dari Indonesia ke Amerika dengan tujuan menjadi turis wisata. Oke, apa saja syaratnya? Pertama, untuk B2 visa adalah tentu saja kalian harus belajar bahasa Inggris. Karena apa? Di interview di kedubes Amerika itu menggunakan bahasa Inggris biasanya. Mereka akan bertanya penghasilan kalian, mereka akan bertanya pekerjaan kalian, terus tujuan kalian ke Amerika untuk apa aja. Mereka bertanya juga apakah kalian punya saudara di Amerika atau tidak. Oke, tentu saja yang kedua, persiapkan dananya. Saya tanya si teman saya yang baru datang kemarin, dia habiskan sekitar 35 juta atau ya sekitar 40 jutaan
kotornya 40 jutaan habis katanya. Pertama dia nge-apply ke Biro Perjalanan Wisata, terus tur sendiri, terus beli tiket. Itu biaya yang 35 juta itu total buat tiket, dan tiketnya pun harus pulang pergi. Terus saya tanya kenapa bisa mendapatkan visa Amerika. Ternyata dia sebelumnya sudah mempunyai visa Amerika dan tinggal nge-renew-nya, tinggal memperpanjang visa Amerikanya. Terus dia di paspor dia juga dia udah pengalaman ke Eropa, ke Inggris, makanya dia bisa lulus di B2 visa Amerika. Oke. Pertanyaan apa saja yang diajukan di imigrasi setelah dia mendapatkan visa? Oke. Setelah mendapatkan visa, kalian bisa langsung datang ke sini. Terus pertanyaannya akan pas kalian nyampe di Amerika di imigrasinya. Kebetulan dia nyampe di salah satu state-nya yang nggak terlalu strict masalah keimigrasian. Terus cuma ada pertanyaan-pertanyaan juga. Apa aja pertanyaan dia? Setelah saya ngobrol dengan dia, ternyata pas datang dia pesawat nyampe jam 4, terus sekitar 3 jam dia ditahan di imigrasinya. Pertama yang pihak imigrasi tanyakan adalah rekening korannya atau tabungannya. Tabungannya dia dibuka, tabungannya ternyata pihak imigrasi juga gak ngerti emang dari tabungan dia banyak sekali kan. Untuk tabungan di Indonesia itu kalau misalnya ada deposit 250 juta itu nolnya udah banyak katanya, itu udah aman katanya. Pertanyaan kedua yang jadi masalah adalah hotel, karena dia izinnya atau wisatanya 14 hari, tetapi kenapa dia ngebooking hotelnya cuma sehari. Nah itu menjadikan pihak imigrasi ragu-ragu. Kenapa kok bisa gitu kan, harusnya hotelnya 14 hari, ini cuma sehari. Terus dia memberikan beberapa alasan lah yang meyakinkan imigrasi tersebut. Terus kebetulan yang jadi catatan ini dia, jangan pernah mencantumkan nomor telepon teman atau apapun juga yang ada di Amerika. Kalian harus hapus semuanya, karena pihak imigrasi akan mengecek handphone kalian atau ponsel kalian, dicek apakah ada saudara di sini, apakah ada teman di sini yang mengakibatkan, jadi mereka takut kalian akan kerja di sini, akan menjadi warga negara sini tapi ilegal gitu kan. Dan pertanyaan berikutnya, apa tujuannya wisata ke sini apa aja? Itu kata dia. Terus dia jelaskan karena wisatanya akan ke daerah sini, terus dia akan booking hotel untuk santai, relax di hotel dan seterusnya agar bisa meyakinkan dari pihak imigrasinya. Pertanyaan berikutnya adalah pekerjaan atau dari mana dananya uang tersebut yang bisa untuk liburan di Amerika ini. Oke. Alasannya dia dari orang tuanya, dia mengungkapkan bahwa orang tuanya adalah kerja sebagai bisnis, terus usahanya dia lagi kolaps, terus dia pengen liburan, itu aja. Terus kok bisa, kata pihak imigrasi, perusahaan kamu lagi kolaps kok bisa liburan katanya. Ternyata dia jelasin ya kalau tabungan masih banyak dan bisa untuk liburan, dia untuk relax dulu. Itu pertanyaan yang diajukan setelah saya ngobrol-ngobrol tadi di pihak imigrasinya. Setelah semua lulus, setelah pertanyaan berikutnya dia juga mengecek ke pihak agennya, dari pihak Biro Perjalanan Wisatanya punya dia. Dicek, kebetulan dia nyampe jam 4 sore ke sini di Indonesia sekitar jam 4 pagi.
ada dikasih nomor teleponnya dan dihubungi langsung oleh pihak imigrasinya ke Biro Perjalanan yang ada di Indonesia. Tentu saja pihak di Indonesia Biro Perjalanan itu sudah tutup kan malam hari, oke. Terus dia meminta emailnya, pokoknya semua di cross check sama dia, di double check sama pihak imigrasinya. Itu ribetnya kalau melalui Biro Perjalanan B2 visa, terus kalian travel sendiri itu untuk mendapatkan B2 visa. Nah, sekarang yang kedua adalah C1D visa. C1D visa ini biasanya yang bekerja untuk para pelaut, biasanya kerja di kapal pesiar. Terus kapalnya yang ada di Amerika, rute-rutenya di Amerika. Nah, itu kalian bisa melalui jalur tersebut dan ke Amerika. Untuk mendapatkan C1D visa biasanya ada agen kapal pesiar yang ada di Indonesia. Terus kalian bisa nge-apply-nya langsung. Tentu saja untuk meng-apply-nya kalian butuh pengalaman, diantaranya pengalaman bahasa Inggris, pengalaman kerja di hotel, terus bahasa Inggrisnya juga harus bagus. Kalian harus bisa training dulu, kalau sekolah dulu untuk mengapply ke sana. Oke. Banyak sekali agen kapal pesiar yang ada di Indonesia, biasanya itu perusahaan-perusahaan gede, terus yang rutenya di Amerika karena mereka bisa nempatin, ada juga yang ke Eropa, ke Australia, ataupun di Asia. Nah, untuk mendapatkan C1D visa ini, kalian setelah meng-apply, terus kalian akan di-interview dengan user, atau user itu dengan yang pihak kapal pesiarnya tersebut. Biasanya dia langsung datang ke Indonesia, atau untuk sekarang biasanya interview melalui Skype. Kalian harus bisa menjawabnya pertanyaan-pertanyaan dasar, bagaimana kerja di kapal, bagaimana cleaning system, atau biasanya ada arahan dari Biro Perjalanan, dari agennya, cara menjawab pertanyaan beberapa user buat kalian. Oke, 1 tahun bisa berangkat. Dan yang paling penting, bila mana kalian nge-apply untuk ke kapal pesiar, kalian harus lagi kerja, karena untuk user di Amerika mereka tidak mau kalau misalnya di kurikulum paid kalian ada jeda waktu, misalnya kalian menganggur atau tidak bekerja selama nge-apply ke kapal tersebut. Jadi kalian harus kerja, harus ada aktivitas. Itu biasanya di hotel, karena pihak dari user tersebut juga akan meng-cross check kembali ke hotel kalian tempat bekerja. Itu tata cara bila mana kalian kerja nge-apply ke kapal, terus bisa datang ke Amerika. Setelah lulus kalian dengan user, langsung kalian ke interview dengan kedubes Amerika. Bisa di Jakarta, bisa di Surabaya, biasanya ada 2 tempat kalau di Indonesia. Dengan interview biasanya nggak begitu susah, nggak begitu ribet, karena untuk yang di kapal pesiar itu sudah pihak Amerika tidak khawatir, karena setelah sampai di Amerika mereka akan dihandle oleh pihak perusahaan kapal. Dan biasanya itu sangat ketat sekali, mereka datang ke Amerika langsung dijemput dan kerja di kapal pesiar. Oke. Untuk selanjutnya, setelah mendapatkan C1D visa, kalian mendapatkan tiket, kalian bisa urus-urus dari mulai BST, paspor, visa. Kalau sekarang mungkin ribet karena ada vaksin, PCR. Untuk datang ke sini itu juga harus dipersiapkan. Selain kalian punya motivasi untuk bisa datang ke sini, untuk cita-cita datang ke Amerika, di samping itu juga kalian harus mempunyai cukup modal, karena untuk mengurus dokumen-dokumen itu tidak cukup dengan 10 juta atau 20 juta, biasanya itu lebih. Nah, itu harus dipersiapkan juga.
untuk dananya. Setelah datang ke Amerika biasanya di pihak imigrasinya ada di beberapa state ketat. Biasanya kalau dari Siwandi visa itu langsung kelihatan itu ada tim member dan akan ada ruangan khusus interview buat tim membernya biasanya menurut pengalaman saya dulu pas beberapa kali nyampe di Amerika. Oke, karena durasinya cukup panjang, kalau menjelaskan secara detail itu aja sekilas perbedaan antara visa Siwandi sama B2 visa. Oke, karena durasinya tidak begitu panjang, itu hanya sekilas singkat atau gambaran buat kalian bagaimana cara mendapatkan visa, apakah itu visa liburan atau visa kerja di kapal pesiar. Itu ada visa B2 visa atau Siwandi visa. Kebetulan saya ngebahas video ini karena ada teman saya yang baru datang kemarin, terus dia berhasil datang ke sini dengan susah payah, dengan stresnya, tegangnya, ditahan selama 3 jam. Saya juga berpikir bahwa dia akan dikembalikan lagi atau dideportasi lagi ke Indonesia karena jawabannya tidak meyakinkan. Ternyata dia berhasil meyakinkan pihak imigrasinya dan sudah ada di sini. Oke, siapa tahu kita bisa ngobrol langsung sama dia di lain kesempatan. Oke, untuk saat ini sekian dulu video saya. Yang belum subscribe-nya silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Yang ingin bertanya silakan di komen-komennya atau videonya silakan di-share kepada kalian yang suka videonya ini, bagaimana kerja di Amerika, bagaimana liburan di Amerika, bagaimana suka dukanya di Amerika. Oke, semangat terus, cek linknya di atas, silakan subscribe, klik tombol subscribe-nya, dan bye-bye.